Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Winsan. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini ada kulkas LG inverter yang sudah pernah saya rubah di tahun yang lalu teman-teman ya. Jadi ini kulkas lama banget sebelum COVID juga ya. Jadi ini kulkas udah pernah saya ganti menggunakan timer. Jadi udah manual ya. Jadi menggunakan timer. Jadi semuanya manual. Dan untuk kulkas ini udah pernah diperbaiki ya ke orang lain. Jadi permasalahannya kulkas LG inverter ini pintu bagian bawah itu tidak dingin, kemudian juga untuk yang bagian atas juga tidak dingin teman-teman ya. Nah ini udah pernah saya lihat juga melalui video, melalui WA juga teman-teman ya. Saya lihat ini terjadi pengeblokan bunga es teman-teman ya. Jadi kulkas ini mengalami pengeblokan bunga es dan sekarang kita akan coba buka di bagian cover depan ya. Nah di bagian pinggir-pinggir ada knob teman-teman ya, ada knob yang harus kita congkel menggunakan obeng teman-teman supaya bisa kebuka teman-teman ya. Oke semuanya udah kebuka ya. Ini ada pengeblokan bunga es dan ini udah dimatikan juga teman-teman, tapi masih ada sisa ya. Nah ini kita akan coba cek. Kemarin tuh katanya udah pernah diganti sensor defrost ya, dan juga fuse-nya juga kalau nggak salah teman-teman ya. Nah ini bekas pergantian. Nah untuk sensor defrost ini udah baru teman-teman ya, jadi udah baru dan udah pernah diganti juga. Nanti kita akan coba cek untuk sensor defrost, kemudian fuse ya. Untuk heater, ini heater yang tanam teman-teman ya, jadi bukan yang heater kaca ya. Nah kita akan coba cek. Ini sepertinya ada kesalahan saat pemasangan sensor defrost teman-teman. Jadi ini saya akan coba cek terlebih dahulu ya untuk sensor defrost. Oke, jadi untuk sensor defrost itu ini ya. Ini yang baru yang saya pegang. Kemudian untuk yang lama ini sudah ada ya, karena sama orangnya disimpan. Jadi untuk kesalahannya untuk pemasangan sensor defrost di sini letak tempat letak posisinya teman-teman ya. Jadi posisi kabelnya kemana untuk fuse-nya ya. Nah untuk sensor defrost ini memang benar ya untuk sensor defrost LG, namun LG yang non inverter, sedangkan yang orisinilnya ini yang inverter teman-teman. Jadi saya rubah memang. Jadi beda teman-teman ya. Jadi posisinya beda juga, yang inverter dan juga yang non inverter. Nah karena ini awalnya inverter, saya rubah menjadi non inverter, otomatis jalurnya juga beda gitu. Kecuali ini kulkas LG non inverter, jadi PNP ya untuk pemasangannya. Tapi ini harus kita rubah dulu untuk letak sensor defrost. Jadi kabel-kabelnya, jalur-jalurnya ini saya rubah dulu supaya sesuai dengan jalur yang awal saya rubah teman-teman. Oke, ini saya siram dulu untuk mencairkan bunga es teman-teman di bagian evaporator. Oke, jadi ini kita siram-siram aja untuk heater teman-teman ya. Jadi untuk heater ini kan bukan kaca. Nah ini kuat banget dan ini jarang sekali terjadi kerusakan untuk heaternya. Rata-rata sih di bagian sensor defrost ya untuk kulkas LG, kemudian fuse ya, timer ya. Jadi seperti itu. Dan untuk mengetahui kerusakan untuk kulkas LG inverter itu di video sebelumnya sudah pernah saya bahas juga teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba merubah di bagian kabelnya teman-teman ya. Nah ini kita potong ya, kita potong. Kita ambil aja untuk sensor defrostnya saja, atau kita rubah ya, karena ini untuk sensor defrost ini kan masih baru teman-teman ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini kita potong, kita kembalikan awal lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di bagian
instalasi ataupun di bagian jalur sensor defrost ini akan terjadi pengeblokan bunga es teman-teman. Dan memang awalnya memang terjadi pengeblokan bunga es, jadi seperti itu. Oke, semuanya udah saya pasang ya untuk sensor defrost, dan kemudian udah saya rubah juga untuk sensor defrostnya. Dan untuk kipas ya, nah ini kipas saya pasang kembali. Oke, kita pasang. Jadi perhatikan teman-teman ya, saat memperbaiki, takutnya udah rubahan atau apa ya, jadi kita sesuaikan aja. Nah, ini tinggal dorong teman-teman ya. Jadi untuk kipas sudah saya rubah juga ke kipas 220, bukan yang DC. Nah, ini untuk baling-baling kipas ya. Nah, untuk pemasangan kipas itu jangan terlalu ke dalam teman-teman. Karena kenapa? Karena untuk kipas baling-baling ini memang udah apa ya? Sudah pas ya, udah mentok. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.